tentang budaya suatu upacara menggunakan kendi, kemudian kendi itu apakah dipecah atau kendi itu akan disiramkan airnya, itu ada beberapa budaya antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain. Untuk khusus budaya Jawa yang bersumber dari Karaton dan dari Mangkunegaran itu, bahwa penggunaan kendi yang berisi air itu tidak dipecah, Mas, kalau di Jawa itu, tapi untuk sebagai perlambang bahwa kendi itu digunakan ketika ada acara temanten, dan itu mempunyai doa atau mempunyai semacam perlambang bahwa kendi yang berisi air itu khusus untuk temanten putri itu diharapkan menjadi pecah pamor, jadi akan memecahkan pamornya, ya, pamor temanten putri. Sedangkan bagi temanten pria itu diharapkan akan menjadi pecah nalar, jadi pikirannya, nalarnya itu akan berkembang setelah menjadi pengantin melalui doa-doa yang dipanjatkan. Ini filsafatnya dengan gambaran kendi itu untuk di masyarakat Jawa. Namun kalau saya melihat di masyarakat lain itu ada sedikit perbedaan juga. Kalau pada masa dulu, misalkan zaman Majapahit misalnya, memang kendi itu dipecah, yaitu kendi itu dipecah karena apa? Ini merupakan suatu lambang wujud harapan doa untuk membuka rezeki. Kalau di masyarakat lain seperti itu. Jadi tradisi pecah kendi itu kan ada di berbagai daerah, ya. Misalnya pada kendi itu ada pula misalnya pisang raja, ayam goreng, bunga, beras, koin, uang, kemudian ada kain panjang, dan ubur rampe, orang Jawa mengatakan ubur rampe yang lainnya. Nah, kemudian kendi itu biasanya pada suatu acara dipecah. Nah, ini melambangkan bahwa atau merupakan ujub dari doa untuk memanjatkan kepada Yang Maha Kuasa agar senantiasa dibuka rezekinya. Nah, ini merupakan lambang rezeki, dan juga merupakan lambang keselamatan. Jadi doa keselamatan. Jadi acara pecah kendi itu juga sebagai wujud permohonan untuk mendatangkan rezeki atau membuka rezeki. Pecah itu kan terbuka untuk membuka rezeki pada masyarakat yang memanjatkan doa tadi, dan termasuk juga untuk keselamatan bagi masyarakat yang sedang mewujudkan doanya itu kepada Yang Maha Kuasa. Jadi memang sejak dulu itu, sejak zaman Majapahit terutama, itu sudah ada tradisi-tradisi seperti itu. Hanya modelnya berbeda-beda kan gitu. Ya, modelnya berbeda-beda. Tapi juga ada di daerah-daerah lain yang tidak mengenal acara pecah kendi itu. Hanya daerah-daerah tertentu. Tapi acara pecah kendi itu tidak hanya di Pulau Jawa, juga ada di berbagai pulau-pulau yang lain. Hanya modelnya atau mungkin ubur rampenya berbeda-beda. Macam-macam ubur rampenya menurut kearifan lokal di daerah itu. Kalau kita kan kearifan lokalnya kan menggunakan padi, ya, padi, beras, itu nasi. Mungkin kalau di daerah lain mungkin dengan menggunakan sagu, bahan pokok. Kalau dulu justru itu dipergunakan untuk acara-acara seremonial kenegaraan, Mas. Tidak hanya untuk individu, tapi pada masa itu secara seremonial kenegaraan dipergunakan acara pecah kendi ini. Karena itu merupakan suatu tradisi yang sudah turun-temurun dari leluhur kita. Jadi karena ini sudah tradisi, maka tidak hanya pada individu atau pada perorangan. Misalnya saya akan membuka usaha dengan upacara pecah kendi, tidak hanya
sekedar itu, tapi juga dalam upacara-upacara adat seremonial kenegaraan itu juga menggunakan pecah kendi. Ini jadi memang sudah turun-temurun ya, turun-temurun. Hanya mungkin pada saat ini Pak Jokowi itu menggali lagi ya tradisi-tradisi itu. Memang orang Jawa itu banyak kearifan lokal ya, banyak kearifan lokal. Segala adat dan budaya itu merupakan perwujudan kepada Yang Maha Kuasa. Bagaimana untuk berkomunikasi, Jadi sebenarnya orang Jawa atau leluhur kita yang ada di Nusantara itu sudah punya keyakinan terhadap Yang Maha Kuasa. Hanya mungkin keyakinan itu diwujudkan dengan agama, keyakinan itu diwujudkan dengan kepercayaan, ya. Tapi intinya adalah muaranya kepada Yang Maha Kuasa. Hanya tata caranya mungkin dengan menggunakan ubor rampe yang saya sebutkan tadi. Di antaranya adalah kendi yang berisi air, dan air itu adalah merupakan vital bagi manusia. Simbol kesuburan, simbol dari kehidupan itu adalah air. Tanpa air manusia kan tidak dapat hidup. Maka air di dalam kendi itu adalah merupakan sumber rezeki, sumber kesuburan. Jika dipecah maka akan terpecahlah rezeki pada manusia, terpecahlah kesuburan pada manusia. Karena pada saat itu secara kearifan lokal masyarakat Nusantara ini masih bertumbuh pada agraris, jadi keterikatan dengan lingkungan itu sangat kuat sekali. Nah, ini di alam modern ini masih banyak melestarikan, ini luar biasa. Tapi ini mempunyai apa ya, makna-makna filsafat. Jadi tidak hanya sekedar tradisi ritual yang merupakan kebiasaan yang turun-temurun, tapi ini mempunyai nilai-nilai filsafat, nilai-nilai edukasi yang luar biasa. Dan ini memang sudah tradisi dari leluhur kita. Dan ini jika ini diteruskan bagus sekali, karena ini ciri khas karakter bangsa Indonesia. Ciri khas karakter bangsa Indonesia. Nilai value-nya itu kalau diungkap itu luar biasa.